ketemu lagi nih sama aku Mutahrotul Rohmah. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih ke kalian. Pernah gak sih kalian ini berkomentar di media sosial, baik itu di Instagram, Facebook, Twitter, ataupun di TikTok? Atau mungkin kalian pernah nih nemuin komentar dari orang lain, baik itu yang komentar yang mendukung ataupun yang menjatuhkan orang lain. Nah, selain itu juga mungkin kalian pernah nih membaca berita-berita hoax di media sosial, atau mungkin kalian pernah nih menyebarkan berita hoax tersebut. Nah, menurut teman-teman, hal tersebut apakah sesuatu yang baik? Komen di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita mau bahas tentang etika bermedia sosial nih. Walaupun kita berkomunikasi melalui media sosial, kita tidak bertatap muka secara langsung, kita harus memiliki etika dalam bermedia sosial. Nah, apa aja sih etika bermedia sosial itu? Yuk kita bahas. Oke, jadi ada 5 nih etika bermedia sosial, yaitu ada hargai privasi orang lain, gunakan bahasa yang baik, menjadi penyebaran sara, pornografi, dan kekerasan, pastikan kebenaran berita, dan yang terakhir ada menghargai karya orang lain. Oke, yang pertama nih ada hargai privasi. Nah, usahakan kita jangan mengumbar data pribadi kita ataupun data pribadi orang lain di media sosial ya. Karena apa? Karena hal tersebut ditakutkan bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, hal tersebut bisa merugikan kita atau orang lain ya. Nah, data pribadi yang harus kita jaga ada alamat rumah kita ataupun alamat kos kita. Kemudian yang kedua ada nomor handphone kita. Selanjutnya ada penyakit, dan yang terakhir juga ada foto pribadi kita. Nah, kalau foto ini sepertinya marak ya di kalangan anak muda gini, ya enggak sih? Lebih tepatnya ke foto aib nih teman kita misalnya, ya kan? Terus kita bisa biasanya menjadikannya meme seperti itu ya kan, stiker-stiker di media sosial. Nah, sebisa mungkin kita mengurangi kebiasaan tersebut ya. Yang kedua ini ada gunakan bahasa yang baik. Sebisa mungkin kita dalam membuat konten ataupun berkomentar di media sosial harus menggunakan kalimat-kalimat atau bahasa yang baik. Kita harus bisa memilah bahasa mana nih yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Selain itu juga hindari kata-kata ataupun kalimat yang multitafsir yang bisa menyebabkan kesalahpahaman. Nah, kemudian yang ketiga nih ada hindari penyebaran sara, pornografi, dan kekerasan. Kita harus membiasakan diri kita untuk mengunggah konten-konten yang bermanfaat. Nah, selain itu juga jangan mengunggah konten yang mengandung konten sensitif, yaitu yang mengandung sara, pornografi, dan kekerasan. Yang keempat nih ada pastikan kebenaran berita. Pastikan berita yang kita baca ataupun yang kita sebarkan sudah terbukti kebenarannya. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini berita-berita hoax sangat marak ataupun sangat mudah kita temui di media sosial. Nah, ada beberapa tips nih atau cara agar kita bisa mengetahui kebenaran dari suatu berita yang kita baca. Yang pertama ada periksa situs dan kualitas artikel ataupun berita ya. Kita bisa mengetahui channel yang menyebarkan berita tersebut apakah resmi atau tidak dengan melihat dari alamat webnya tersebut. Pastikan juga kebenaran dari berita di situs resmi berita yang bersangkutan. Karena biasanya berita resmi itu pasti diinfokan di media sosial yang resmi. Yang kedua ada gunakan Google Image, yaitu dengan memfoto berita yang kita curigai untuk mengetahui kebenarannya. Kemudian yang ketiga ada cek narasumbernya. Kredibilitas berita harus berasal dari sumber yang memang pakarnya ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Yang kelima atau yang terakhir itu menghargai karya orang lain. Nah, saat kita membuat konten dan ingin mengunggahnya ke media sosial, jangan lupa untuk mencantumkan sumber informasi tersebut berasal dari mana. Selain itu juga kita tidak boleh mengcopy
konten orang lain. Karena apa? Karena kita bisa terkena sanksi apabila kita melakukan plagiasi tersebut, ya kan. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanya di komentar ya. Oke, cukup sekian dan